Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi semua dan di channel Rifan Adlan Hakim. Oke, guys, pada kali ini saya lagi menunggu seseorang. Dia Uti yang amat cantik jelita, tapi dia belum datang. Oh, itu ada. Sini, teh masuk teh. Oke. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, perkenalkan dia adalah Susi apa namanya? Susi Silvianti. Susi Silvianti. Asal orang mana? Ranca Waas. Asal orang Rancawaas. Rancawaas ini atau yang mana? Yang suka mukti. Oh, Rancawaas Sukabukti. Kenapa Teh Susi datang terlambat? Macet pada perjalanan, Mak. Pantesan kamu kayak yang gerah banget. Nah, Iya. di sini nih, kebetulan nih, karena Teh Susi lagi gerah, saya juga emang kebetulan lagi panas banget. Nah, kamu ya Teh Susi butuh yang namanya Jelly Milk. Oke, nih coba Teh Susi pilih Jelly Milk. Pengen yang strawberry? Oke, silakan. Aku pengen coba yang rasa jangkrik aja nih. Jelly Milk ini memiliki kandungan susu dan jeli. Susu ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem imun tubuh dan lain sebagainya. Bahkan Teh Susi jelinya juga di sini baik untuk kulit. Mengapa baik untuk kulit? Karena di dalam jeli ini memiliki kandungan asam amino alami yang baik untuk kulit. Jadi biar biar lembut, muka kita biar ginteng dan sebagainya, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi ya Teh Susi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mungkin sistem imunnya yang kurang ya, karena cuacanya yang kurang kondusif, sehingga banyak sekali orang-orang yang pergi atau keluar masuk rumah sakit. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang penasaran dengan Jalimik, jangan suka-suka untuk membeli Jalimik. Oke, diminum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Rasanya mantap banget. Oke, Teh Susi amazing banget ini Jalimik. I love it. Hmm. Aduh, seger. Oke. Baik, alhamdulillah Teh Susi udah datang nih. Saya ini penasaran banget ke Teh Susi tentang, karena Teh Susi kan mau sharing tentang yang namanya kerukunan ya. Tapi sebelum Teh Susi untuk berbagi atau sharing tentang kerukunan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Teh Susi. Oh iya, lupa Teh Susi datang ke sini tadi udah dicek juga sama kru, dia udah pakai masker, udah cuci tangan dan udah pakai hand sanitizer. Insya Allah sesuai dengan protokol kesehatan. Teh Susi, kerukunan ya. Tapi Teh Susi, enak banget saya nih. Iya. Ini keren banget nih jelly milknya, I love it. Teh Susi, kerukunan sebenarnya sih ini pernah mendengar kata kerukunan itu ketika saya sedang SD. Emang kerukunan itu apa sih artinya kerukunan itu? Kerukunan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Saling menghormati Dan menghargai perbedaan satu sama lain. saling menyayangi juga. Allah antar bisa saling sesama. menyayangi Iya. juga sama-sama. Oke. Sip, kerukunan. Emang kepada siapa kita harus hidup rukun? Kepada semua makhluk hidup, Pak. Kepada semua makhluk hidup, termasuk yang beda agama? Iya. Oke. Harus. Sip. Kerukunan. Dalam kerukunan kadang-kadang kita di sini tuh banyak sekali ya kasus-kasus seperti dalam keluarga. Iya. Ada kasus contohnya itu adik dan kakaknya itu tidak hidup rukun. Bahkan dalam kelas, contohnya di sekolah-sekolah ada kelas, ada gengs. Ini gengs kantin ini contohnya ya. Ini gengs kantin Ceidun, yang ini gengs kantin Ceidah contohnya itu. Kadang-kadang ketika ada orang yang lihat di situ itu gengs kantin Ceidun, kalau situ gengs kantin Ceidah, kadang-kadang dalam kelas juga kadang-kadang kerap suka terjadi hidup tidak rukun. Bahkan di dalam masyarakat juga antar agama juga kadang-kadang, bahkan yang sesama agama juga suka hidup cenderung kurang rukun ya. Iya. Nah, menurut Teh Susi, bagaimana cara Teh Susi
untuk merukunkan gitu ya, kerukunan dalam antar keluarga. Gimana nih? Saling menghargai perbedaan aja dalam segi misalnya perbedaan hobi atau kegemaran dan kebiasaan lainnya. Tapi Teh Susi kan contohnya kayak gini. Teh Susi itu pura-pura punya adik ya dua ya contohnya Iya. tuh. Yang si bungsu sama adik Teh Susi yang pertama. Nah, ini pengen nonton film film Darkness. Yang ini pengen nonton film The Loop. Nah, kadang-kadang suka berantem nih, masuk berebutan televisi. Iya. Nah, bagaimana cara Teh Susi untuk merukunkan kedua adik Teh Susi? Lebih baik kan dinasehatin dulu kalau tetap ngeyel pengen dua film yang berbeda, lebih baik TV-nya itu dimatiin aja, jadi dua-duanya gak nonton TV gitu. Tetapi terkadang Teh Susi ketika perbedaan disatukan seperti susu dan jelly ini disatukan ternyata rasanya bisa jadi enak loh. Jadi terkadang perbedaan itu jadi indah ya Teh Susi ya. Iya. Teh Susi kalau saya ini pengen minum lagi. Silahkan. Teh Susi gak apa-apa kalau Teh Susi mau pengen nyoba rasa mangga atau coklat. Oh, banyak ya rasanya. Iya, jelly milk itu memiliki 4 varian rasa. Ada mango, strawberry, grape, and coklat. Pokoknya kamu suka yang mana? Kalau aku sekarang lagi suka yang anggur. Oke. Teh Susi kenapa seneng yang strawberry? Ya senang aja. Oke. Ya apa aja seneng aja. Oke. Teh Susi, kalau cara Teh Susi nih melihat teman-teman di kelas, Teh Susi kan masih sekolah ya? Ya. Oke. Teh Susi lagi masih sekolah, tiba-tiba di kelas Teh Susi itu ada gengs. Bagaimana cara Teh Susi untuk merukunkan kelas Teh Susi? Ketika misalnya guru mengasih tugas kelompok, ini kesempatan Susi buat menyatukan mereka satu kelompok bareng gitu, kelamaan kan akan jadi akur gitu. Kadang-kadang suka ada yang dibully ya. Iya. Pernah dengar kan banyak kasus-kasus yang banyak apa tuh, ada satu orang yang dibully gara-gara mungkin ketidakpunyaan sesuatu sehingga dibulilah oleh satu kelas. Nah, Teh Susi dan yang dibully itu adalah kebetulan teman dekatnya Teh Susi. Bagaimana cara Teh Susi untuk meyakinkan kepada orang-orang atau teman-teman di kelas Teh Susi untuk meyakinkan bahwa ini ada teman kita juga gitu. Gimana cara Teh Susi untuk supaya teman Teh Susi itu gak dibully? eh ya bilang ke teman-teman semua bahwa ini tuh apa ya, bukan, gak boleh dibully gitu, karena kita juga kan sama punya kekurangan dan kelebihannya juga. Mungkin si teman itu kekurangannya ini dan kelebihannya itu luar biasa daripada kekurangannya. Kalau Teh Susi, cara Teh Susi melihat teman laki-laki ya, teman cowok Teh Susi, contohnya si Ado dan si Hakim contohnya itu berantem tuh, ada sama si Hakim itu gimana teh cara Teh Susi untuk merelaikan tuh mereka berdua? Apakah harus dilaporkan ke guru atau gimana? Dipisahkan dulu, kalau misalnya tetap berantem kita lapor ke guru dan sebagainya. Terkadang kadang-kadang suka udah berantem suka lama banget ya baikannya ya. Iya, Itu cara Teh Susi untuk cepet-cepet supaya dia baikan gimana? menyadarkan bahwa itu tuh teman deket mereka gitu, mereka gak boleh musuhan karena satu perkara. Dengan cara menyadarkan ya. Iya, menyadarkan, Oke. mengingatkan. Nah, kalau di antar masyarakat ini contohnya itu ada yang apa ya, seagama tapi terjadi apa tuh bentrok warga RW 1 sama RW 2 contohnya tuh gara-gara masalah sepele, gara-gara masalah sampah. Padahal mereka juga sama-sama muslim, tiba-tiba rame berantem. Kalau seandainya Teh Susi adalah kadesnya, kepala desanya, apa yang akan Teh Susi lakukan? eh Membuat peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan ada frekuensinya, biar mereka tuh kapok untuk membuang sampah sembarangan. Hmm, oke, jadi ada konsekuensi ya. Iya, Oke, memangnya kerukunan itu agak sih dijelaskan gak sih di dalam Al-Quran gitu? ada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Iya, Tahu bunyinya Teh Susi? tahu. Coba, saya pengen dengar nih.
Tapi sebentar. Sebelum saya mendengarkan biar agunya fresh gitu, saya mau minum dulu Jalimil. Terus juga biar segar boleh minum. Iya. Ada. Oke, gimana? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua orang yang berselisih agar mereka mendapat rahmat, dan bertakwalah mereka agar mereka mendapat rahmat. Jadi tugas orang muslim itu mungkin selain untuk beribadah kepada Tuhannya, tetapi sebisa mungkin harus mendamaikan umat muslim yang lainnya yang sedang bersengketa gitu ya. Iya, iya gitu. Oke. Jadi kalau kita senantiasa bertakwa, mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapatkan rahmat. Ya. Oke. Manfaat hidup rukun. Apa tuh manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tentram dan tenang. Selain itu, Apa ya? Banyak saudara juga yang lebih erat gitu, nggak ada perbedaan berantem gitu. bahkan salah satu saya pernah dengar ya Teh Susi, manfaat hidup rukun juga selain menambah teman, selain tetap menjalin tali silaturahmi, juga itu akan apa tuh? Akan menambah rezeki kita. Iya. Betul ya? Iya. Jadi tapi beda lagi loh, Bro, kalau seandainya kita yang memutuskan tali silaturahmi, seolah rezeki kita jadi akan sempit banget. Oke, tapi kalau seandainya kita banyak relasi, banyak teman, hidup rukun, jujur kepada orang-orang, disiplin, beretitude baik, beretika baik, insya Allah mungkin mereka juga akan memberikan apa tuh? Memberikan sesuatu yang baik pula kepada diri kita, sehingga insya Allah mungkin rezeki kita juga amazing kan seperti itu. Suci tahu gak Arabnya itu yang Quran surah Al-Hujurat? Belum. Oh belum, ya udah, oke, gak apa-apa. Baik Teh Susi, kalau Teh Susi pernah gak punya kasus atau kisah gitu tentang teman-teman Teh Susi yang berantem gitu, tapi teman-teman perempuan Teh Susi yang berantem gitu, pernah gak? Pernah. Biasanya itu faktor yang menyebabkan mereka berantem itu apa sih biasanya? Apakah cinta atau laki-laki atau gara-gara make up atau gara-gara rebutan ini itu atau apa sih? Biasanya faktor yang menyebabkan mereka berantem. Kalau untuk sekarang pasti masalah laki-laki ya. Untuk sekarang misalnya laki-laki, aduh. Laki-laki direbutin, aduh. Ternyata laki-laki banyak ya. Aduh, wahai di kaum Adam nih. Awas jangan pernah memainkan perasaan perempuan. Ini iklan. Oke ya, jadi Mil. Oke, gimana? Kalau untuk sekarang mungkin faktor yang menyebabkan mereka berantem itu laki-laki. Iya. Kalau untuk zaman dulu emang apa itu? Kayak misalnya mau berangkat sekolah nggak disamper gitu. Oh, jadi gak disamper tiba-tiba kenapa sih si Cica gak bareng sama saya, kenapa sih malah gitu, kenapa sih tiba-tiba langsung menggibah mungkinnya di kelas itu. Iya, gitu. Wah rame, akhirnya jadi baut kan kayak gitu ya. Iya. Permusuhan tiba-tiba langsung, atau permisi ya kalau di kelas ya, biasanya kalau permisi itu suka sama si ini, tiba-tiba contoh ya, si A itu kalau mau permisi selalu sama si B, tiba-tiba si A itu kebelet mintanya ke si C. Nah kan si B pasti bakal kayak gini, kenapa sih si A mau permisi mau ke belakang ke toilet harus minta antar ke si C. Nah di sana juga kadang-kadang kalau bagi perempuan jadi faktor yang menyebabkannya perpecahan. Hati-hati loh, perempuan itu sensitif banget. Atau bahkan mungkin kalau saya guru juga mungkin ya, seorang guru contoh ke si A, neng tolong neng ini bawain buku. Iya, tiba-tiba ada si B enggak disuruh sama guru. Kadang-kadang si B juga kadang-kadang suka iri ke si A. Iya. Langsung bilang sama si C, aku kayak gini dan sebagainya. Oke, ternyata tugas kita ini untuk menjadikan mereka rukun itu cukup sulit ternyata ya. Iya. Tapi kalau saatnya kita berhasil, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Waduh, amazing banget ini. Emang ya, jangankan antar masyarakat, jangankan antar kelas gitu ya. Di dalam kelas, di dalam keluarga juga terkadang adik kakak juga suka berantem ya. Punya kakak? Punya, tapi dari kecil emang udah pisah gitu. Beliau di Sumedang, Kenapa? dia sama neneknya.
Oh, sama neneknya. Kamu sama orang tuanya? Iya. Kenapa diambil sama neneknya? Emang kakaknya pengen sekolah di Sumedang. Oh, kayak gitu. Iya. Tapi suka silaturahmi dari sini. Iya, suka. Oh, jadi suka kangen-kangenan. Hmm. Oh, jadi gak ada faktor emang dia pengennya belajarnya di Sumedang gitu. Punya adik Punya berapa? 2. Oke, nah kebetulan nih pasti adiknya Teh Susi mungkin suka berantem berarti ya. Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Dua-duanya? Enggak, laki-laki yang bungsu, yang baru lahir itu perempuan. Oh, yang baru lahir perempuan. Oh, baru lahir banget? Iya. Oh, berapa bulan? Baru hari Rabu kemarin. Oh, aduh, baru menghitung hari ya. Ada selamat ya, Teh Susi udah punya adik baru lagi. Berarti ada tetehnya, Teh Susi, yang laki-laki dan perempuan. Iya. Laki-lakinya satu. Ceweknya 1. Cewek 2, laki-laki 2. Oh, jadi yang kakak yang pertama itu laki-laki? Iya. Oh, yang pertama laki-laki di Sumedang ya. Iya, sebenarnya. Sekarang masih sekolah atau kuliah? Atau kerja? Beliau lagi kerja. Sama neneknya tetap? Iya, sama nenek. Oke. Nah, jangankan anak-anaknya, terkadang suami istrinya juga kadang-kadang suka berantem loh, mungkin gara-gara finansial ataupun apa ya, masalah sepele gitu ya, atau gara-gara masalah cucian dan lain sebagainya. Itu karena sudah menjadi apa ya, jadi rame banget, mungkin itu ada warna-warninya kehidupan ya. Kalau seandainya cara kamu nih sebagai anak melihat kedua orang tua Teh Susi ya, contoh ya, Iya. berantem, apa yang akan kamu lakukan? Menyadarkan dulu, Ma, Pa, jangan berantem. Yakin bisa diterima loh. Kadang-kadang orang tua yang lagi marah itu kadang-kadang diam kamu. Anak kamu tuh tahu apa masalah orang tua. Kadang-kadang suka seperti itu ya. Iya. Jadi cara kamu secara menyadarkan. Bukan menyadarkan sih, kayak mengingatkan ketika mereka tuh udah dingin Oh, pikirannya gitu. Oke, setuju deh. Jadi kalau kalian sebagai anak mau mengingatkan orang tua, jangan ketika orang tua itu lagi panas. Kalau lagi panas pasti akan masuk ke orang tua. Jangankan orang tua, kamu aja sendiri ya, kamu semuanya. Bahkan kita juga sebagai anak ketika lagi kesal, dimarahin, tiba-tiba udah dimarahin lalu tiba-tiba dinasihatin, kan suka kadang-kadang di mana dia jadi gak masuk-masuk. Waduh. Tapi ya itulah emang kehidupan. Di sana itu kita sebagai orang muslim harus sebisa mungkin untuk meningkatkan rasa rukun kita. Selain kita beristighfar, bersabar, ada lagi gak sih? Jadi supaya untuk kita ini rasa rukun kita ini tetap kokoh, tumbuh, ada gak sih tips-tips untuk biar kita ini senantiasa hidup rukun? Yang pastinya kan tadi kan kata Teh Susi kan saling menghargai, menghormati ya, saling menyayangi. Kita juga kalau bisa mungkin bersabar juga, beristighfar juga. Ada lagi gak sih? Kalau misalnya kita lagi sakit hati nih sama teman, sebaiknya kita diam, karena kan diam itu emas. Oke, baik. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Teh Susi juga yang lagi berantem itu gimana tuh? Apa bahaya berantem? Tahu nggak bahaya berantem? Kalau bahaya memutuskan tali silaturahmi itu apa sih? Dapat memutuskan juga rezeki. Oke, memutuskan menjauhkan rezeki kita. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin menurut sudut pandang saya seolah-olah apa tuh jadi sempit ya. Iya. Jadi kesini jadi seolah dunia itu jadi sempit. Oke. Jika teman-teman saya itu pengen tahu Instagram Teh Susi apa? Silvi Empi. Apa? Silvi Empi. Silvi Empi. Silvi pakai Y. Oh, Silvi Empi. Sip Empi. Oh, ada skor mungkin. Iya. Underscore. Oh, @Silvi Empi. underscore Empi. Pakai V. Oh, pakai V. Iya. Oh, pokoknya nanti ditulis aja di sini su ya. Oke. Dan bagi kamu semuanya juga yang memiliki pengalaman atau pengalaman khusus atau ada suatu lokasi yang harus aku telusuri, kalian jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram di bawah ini. Pokoknya sih dibilang begini ya. Pokoknya ini amazing banget jelly milknya dan I love it. Subhanallah. Pokoknya bagi teman-teman yang penasaran, ayo beli dong jelly milk ya. Ini murah banget dan pastinya ada di ada Shopee Food ya. Punya jelly milk ya. Oke, so thank you so much. Atau nuhun Teh Susi ya. Iya. Udah jauh-jauh dari Ranca Waas, desa apa? Sukamukti.
Sekomukti datang ke sini. Pokoknya semoga Teh Susi sama keluarga juga hidup berkah juga, hidup rukun juga ya. Terima kasih Teh Susi. Iya. Oke. Yuk, semuanya jaga kesehatan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.